JPU hakim bisa diganti nggak? Apa harus ada syarat-syaratnya? Kalau hakim itu pernah ya diganti ya kemarin ya, beberapa hari yang lalu itu kan, bulan yang lalu kan waktu sidangnya Rasman. Pernah lihat sidangnya Rasman nggak? Yang di Jakarta Utara itu kan hakimnya diganti atas permohonan dari terdakwa gitu ya. Kalau jaksa ganti itu biasanya kalau jaksanya pindah itu diganti biasanya. Itu oknum jaksanya yang kalau misalkan memang terdakwanya merasa dihina, ada penghinaan di situ, ya silakan untuk dilaporkan saja oknum jaksanya ya Kak ya. Kapan pindah Jatim? Dibantuin Kak Ausi, saya dibantuin pindah Jatim. Gimana lihat jaksa yang sibuk main HP di ruang sidang? Tadi siang udah saya sampaikan ya, sampaikan bahwa kita positive thinking aja, bahwa jaksa itu main HP bukan untuk kepentingan pribadi ya, tapi untuk kepentingan sidang ya, begitu ya. Mas, kita panggil Bolo aja ya. Begitu Bolo. Ayo Bolo, dibantu follower saya belum sampai 2000 ini Bolo. Tuhan memberkati Kak Kian Timotius. Moga-moga dapat suap gini glowing. Saya glowing Kak. Ini kayaknya ini apa namanya? Ini apa namanya tuh, filter kayaknya Kak. Saya nggak ada Kak, nggak ada suap saya Kak. Besok ada sidang apa? Sudah diinfo SOP agar Sister Hong bersikap netral, jangan terlalu arogan. Nah, saya belum dapat info. Saya Surabaya, belakang pengadilan Arjuna. Oh, jauh Kak. Saya di ini Surabaya Selatan saya. Saya Surabaya Selatan, Mama Ceril. Saya di Jakarta Kak, di Jakarta. Terima kasih yang sudah follow, bantu follow supaya sampai 2000 follower. CPNS tahun depan ya, tahun depan. Gambar timbanganmu berat sebelah tuh. Masa sih? Enggak bos, enggak. Ini karena posisinya aja miring ya. Karena posisinya miring, Kak Firdan. Ya, kalau mau jadi jaksa harus ngambil hukum ya. Bukan musuh ya, kita bukan bermusuhan ya. Tapi kita saling sama-sama mencari. Terima kasih Bunita bunganya, terima kasih buat modal buka puasa. Jadi jaksa sama terdakwa dan yang diwakili oleh penasihat hukum itu kita sama-sama sedang mencari keadilan dan kepastian hukum gitu ya. Tapi kenyataannya di lapangan itu seperti kayak kita bertengkar, sebenarnya enggak. Sebenarnya tujuan kita itu satu, mencari kepastian hukum dan mencari keadilan bagi si terdakwa, begitu ya. Di situ hakim JPU tadi udah saya jawab ya. Hakim JPU bisa diganti atau tidak ya, begitu ya. Kak lari bareng yuk. Ayo Materdak. Ayo hari Kamis yuk. Ayo hari Kamis sore pulang kantor ya, kita lari bareng. Yuk Materdak, nanti di DM ya. Hari Kamis setelah sholat asar, pada asar saya minta tolong di DM. Nanti kita janjian di Masjid Albina ya Kak ya, biar lebih enak ya. Kak mana tadi? Wah, udah naik ke atas ini. Aduh. Udah naik ke atas ini. Saya dulu umur 3B-nya pangkat 3B itu umur berapa ya? Umur 26 saya dulu, 26. Itu kan teori, faktanya nggak gitu. Faktanya bagaimana Kak? Faktanya Kak, minta tolong dibantu sampaikan. Nggak bisa dong, nggak bisa. Pelapor nggak bisa mesen, nggak bisa nunjuk jaksa sama hakim, nggak bisa dong. Kak Leti Hikmah, tapi kenapa sikap JPU seperti itu Bang? Tidak seperti JPU lain di kasusnya NM. Jaksa yang seperti itu yang mana ya? Yang mana Kak Levi ya?
Oh iya Kak Azra, nggak boleh ya, hakim nggak boleh tidur ya. Terima kasih bunganya tuh, ngasih bunga banyak ini, ngasih bunga 4 ini. Terima kasih, thank you. Kito Kak Risa, Kito bukan otik ya, Kito. Tunda tunggu dana. Enggak ya, enggak ada seperti itu. Enggak percaya jaksa. Kenapa Kak nggak percaya sama jaksa Kak GH? Kenapa Kak GH? Sister Hong nggak ketemu saya hari ini, nggak ketemu. Kukira sama-sama dibayar. Enggak, terima kasih yang udah follow ya Kak Wari, makasih udah follow. Saya PPJ angkatan 2010. Kak saya siapa? Malu JPU. Yang malu siapa Kak Ani? Jasa emang boleh cengengesan foto-foto terdakwa. Nah ya itu saya ada yang bisa bagi video lengkapnya nggak? Ada yang bisa bagi video lengkap, nanti saya baru bisa komen nanti saya komen netral ya. Maaf dan sekedar nanya, apakah Bapak mau disuap atau diatur sama oknum yang terlibat kasus? Tidak mau, saya insya Allah tidak mau disuap dan diatur ya, tidak mau, karena kita harus berintegritas ya. Saya itu pernah saya ditawari uang berapa miliar ya waktu itu ya, dalam bentuk cash, ditawari berapa miliar ya, saya lupa pokoknya tasnya fitness itu loh, ditendang di bawah meja saya begitu supaya dia nggak jadi tersangka. Tapi saya nggak mau saya tendang lagi, nggak mau saya. Enggak, saya sudah nggak dicap jari ya, saya sudah dicap jari, saya sekarang di Jakarta ya. Ngasihnya dia di bawah Kak, ngasihnya uangnya tuh di bawah. Kebetulan meja saya tuh lubang begitu depannya, lubang, karena ada tuh yang lubang tuh mejanya. Jadi bilang sambil digeser gitu, Pak dibantu Pak biar saya tidak jadi tersangka gitu. Saya kembalikan lagi, saya dorong lagi sambil nendang begitu. Mohon maaf Pak, bukan begini caranya, saya begitu. Waktu itu itu pasti miliaran tuh isinya tuh, miliaran pasti tuh. Saya lupa jumlahnya berapa. Karena saya nggak mau aja Kak, nggak mau. Jadi ada caranya Kak, untuk menolak itu ada caranya. Jadi kan pertama kan iman ya, iman kita bagaimana. Pertama kita itu tujuannya kerja itu mau bagaimana, mau hablum minannas, mau cari surga, hablum minannasnya, cari pahala, atau mau duniawi begitu ya. Itu cuman itu fakta ya, itu cerita saya secara pribadi. Nah jadi saya itu kasih limit, jadi begini, kasih standar saya tinggi. Jadi begini konsepnya adalah pada saat manusia itu sudah menetapkan standar, dia tidak akan mengambil sesuatu yang di bawah standar begitu. Nah, saya menetapkan standar saya, kalau ada orang mau suap saya, itu standar saya itu tinggi sekali, dan itu nggak akan mungkin kesentuh, tidak akan mungkin sampai saya pensiun, nggak akan mungkin. Itu standarnya. Berapa pengen tahu standar saya? Standar saya itu saya kasih standar itu untuk ukuran saya ya, dengan pangkat segini di lingkungan saya kerja. Saya kasih standar itu 1 triliun, nggak mungkin ada orang mau suap saya 1 triliun, itu nggak mungkin. Itu impossible begitu. Nah, itu cara saya pribadi ya. Ini secara pribadi ya. Jadi saya nggak bisa generally, nggak bisa secara umum, nggak bisa. Ini secara pribadi saya mau bagi tips aja. Kadang itu ada orang ngasih gitu ucapan terima kasih atau apa dalam bentuk uang, mau nolak tapi di rumah ada kebutuhan begitu, ada yang seperti itu kadang ya. Oknum jaksa itu ada yang seperti itu, akan diterima aja begitu tuh. Cuman kalau saya pribadi sih memang kekurangan, sangat kekurangan. Saya tiap hari itu makan warteg. Warteg yang, jadi saya beli telur di Indomaret itu yang isinya 20, itu harga 23.000 kalau nggak salah ya. Pokoknya harga 23.000 itu nggak tahu isinya berapa. Nah setelah itu
saya beli warteg yang nasi sama sayur lodeh itu satu itu kan 8.000. Nah itu terus saya sampai kos-kosan itu kan saya bungkus kos-kosan saya sampai kos-kosan itu saya goreng telur baru saya tambahkan di ini di mana di nasi bungkus warteg itu. Nah, pengen tahu nggak? Saya sepilkan menu buka puasa saya. Jadi ini Pak Wakajati yang baru itu beliaunya ngasih nasi kotak gitu untuk narik jamaah ya, jamaah sholat duhur itu beliau ngasih nasi kotak kira-kira 20 bungkus. Jadi saya ngambil tadi itu bukan saya buat makan siang, bukan, karena saya kan lagi puasa. Jadi ini saya pakai buat buka puasa. Nah ini saya sepilkan nih. Ini menunya tadi yang hasil sholat jamaah duhur ya. Ini ada tahu, terus ini ada sayur, ini ada ayam kayak ayam opor apa ayam RW ini ya, terus ini nasi putihnya. Begitu. Makasih banyak Pak Waka. Semoga rezekinya banyak. Begitu ya. Ini saya pribadi, cuman yang lain-lainnya saya nggak bisa komen karena pribadi masing-masing ya, pribadi masing-masing jaksa. Terus yang kedua posisinya saya juga tidak suka untuk gibah, terus nggak suka juga ngurusin orang lain. Jadi saya itu kalau habis dari kantor gitu saya cenderung langsung pulang. Ya udah nggak ngurusin yang lain, sampai saya itu nggak kenal sama orang satu kantor itu. Banyak yang nggak kenal saya sama satu kantor tuh. Karena saya pikiran saya cuman ngapain saya ngurusin orang lain gitu. Urusan saya pribadi saya saja juga masih banyak gitu aja ya. Gitu. Kalau sekarang sih kenapa saya belum pulang ya, saya mau live dulu sambil nunggu buka puasa. Ini 1 jam 2 jam kurang lah. Kita bisa online sampai 2 jam kurang. Terima kasih bunganya Kak Sanum buat modal buka puasa, buat beli kopi. Terima kasih. Bantu follow dong. Ini kalau 800 viewer ini follow semua, wah bisa langsung 2000 saya. Follower saya bisa langsung 2000 ini. Bantu follow. Akhirnya ada yang bilang saya kayak Desta lagi. Tadi siang tuh nggak ada yang bilang sama Desta. Dari mananya sih saya tuh kayak Desta itu? Saya tuh nanya sama teman-teman bilangnya enggak mirip, bilang gitu, enggak mirip gitu. Iya, mirip di mananya Kak Dancer? Pinjam duit, waduh. Nah, ini juga cerita menarik ya. Saya tuh punya pengalaman pinjam duit begitu. Jadi bukan saya pinjam tapi orang lain yang pinjam. Teman saya yang pinjam. Jadi kalau bisa hindari pinjam ya teman-teman ya. Hindarilah meminjamkan sesuatu milikmu atau kamu pinjam itu, hindari. Kenapa? Karena orang pinjam itu cenderung memutus silaturahmi. Cenderung memutus silaturahmi. Kenapa saya bilang begitu? Jadi saya sudah mengalami beberapa kali teman saya itu pinjam. Memang pinjamnya nggak banyak sih, tapi setelah pinjam terus dia nggak ngembalikan, ketemu kita lagi itu dia itu sungkan, mau ketemu sungkan. Sayanya mau ketemu itu takut nanti saya dikira itu dikira saya itu mau nagih kayak begitu. Jadi sama-sama nggak enak gitu, jadi kalau bisa bolo-bolo yang ada di sini hindari aja untuk ini ya, hindari untuk meminjam uang gitu ya. Kalau mau ngasih aja, yang penting ikhlas gitu aja, nggak usah pinjam, nggak usah, langsung kasih aja, udah saya kasih nggak usah dikembalikan gitu aja, mending begitu gitu. Ya itu tadi ya, yang pernah tawari saya paling banyak begitu. Nggak makan lagi, nggak ada duit. Maksudnya gimana Kak Iting? Ini cepet banget ini ya. Saya masih kasih saya, masih kepala seksi saya.
Nggak, Kak, komen dong tentang jaksa yang merekam di bus. Saya tadi siang sudah saya sampaikan ya, untuk merekam itu wujudnya harus izin ya, karena dia wujudnya itu mendokumentasi ya. Lu hujan, Kak, hujan di luar, saya nggak bisa pulang karena naik motor. Nih kunci motornya nih, saya nggak bisa pulang, hujan, nunggu buka puasa di sini aja. Temenin buka puasa ya, temenin buka puasa di luar hujan. Jadi kembali lagi ke rekam ya, tadi yang kasusnya Nikita Mirzani ya. Jadi untuk oknum jaksa yang merekam atau siapapun yang melakukan perekaman, memvideo atau memfoto, itu seyogianya harus meminta izin kepada objek, apalagi objek itu mempunyai hak dan kewajiban seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu bisa timbul hak dan kewajiban pada saat kita melakukan pemotretan, cekrek gitu ya. Orangnya kalau begitu kita foto orangnya nggak terima, kita bisa dilaporkan karena ada haknya dia yang diambil begitu. Seperti itu. Pernah tahu ini nggak? Tahu siapa Hikaru ya? Yang orang Jepang cewek itu yang rambutnya segini itu, yang di Indonesia siapa namanya itu? Itu kan kalau mau kalau mau foto dia itu bayar 100.000 loh. Saya pernah lihat di bandara, kalau nggak salah ya, pernah lihat di bandara. Tak tanya apa itu rame-rame foto, Kak, ada artis sopo, tak lihat, oh yang orang Jepang itu gitu. Terus lo nggak foto? Nggak, Kak, soalnya berbayar. Berapa? 100.000 begitu. Jadi moto itu 100.000, coba bayangin. Foto 100.000, ngeri nggak? Nah, seperti itu ya. Kalau ada yang utang nggak bayar utang, bisa dituntut nggak, Pak? Mohon dibantu jawab, Kak Bubblegum. Jadi begini, Kak Bubblegum ya. Kalau orang hutang itu pertama larinya di perjanjian hukum perdata dulu. Ya, bukan dituntut pidana ya. Itu karena itu perjanjian hutang piutang namanya, Kak, hutang piutang. Nah, kalau nggak bayar berarti dia sudah one prestasi. Ya, kalau one prestasi berarti ada nggak perjanjian di awal kalau one prestasi yang nggak bayar hutang itu harus ngapain? Harus to do something apa? Nah, seperti itu ya. Nah, itu dilaksanakan aja. Kalau tidak dilaksanakan, silakan digugat perdata. Namun, Kak Bubblegum, ada garis bawah. Makasih Kak Mariam bunganya. Apabila si yang berhutang itu atau orang yang ngutang itu, ngutangnya itu banyak di banyak tempat, terus dijadikan mata pencarian, nanti jadi memang mata pencariannya dia itu ngutang gitu. Nah, itu bisa dituntut, bisa dilaporkan polisi. Makasih Langit Biru, bisa dituntut dan dilaporkan polisi karena, makasih DND udah follow, karena menjadikan berhutang adalah suatu pekerjaan begitu. Itu ya. Haruka, bener Haruka kok. saya itu nggak seberapa apa namanya artis. Bener Kak Bung Aster Haruka. Bener saya kan? Bener saya suruh bayar 100.000 kan kalau foto kan? Foto dia kan? Saya waktu itu ketemu dia di Bandara Soekarno Hatta. Ya bukan ketemu, cuma lihat dari jauh begitu. Terus tanya ada itu apa Mas, kok kerumunan apa? Banyak kerumunan begitu. Ternyata begitu foto itu. JPU nggak bisa disuap ya Kak. JPU nggak bisa disuap. Kalau WA kita chatan disebar. Kalau WA kita chatan disebar kan juga dikasih tahu orang apa hukumnya, kena undang-undang. Kak, ini chatnya coba saya agak bingung ini. Kalau WA kita chatan, artinya ada chat WA ya, chat WA itu disebar di screenshot itu lah maksudnya ya. Terus dikasih tahu ke orang. Hukumnya apa? Nah, sekarang begini Kak. Misalkan ini chatnya ini mengandung asusila misalkan, di capture, atau misalkan ini apa namanya bahasanya itu ada mengundang hujatan atau ujian kebencian, atau misalkan apalagi ya, misalkan contoh
kakaknya misalkan ngechat menghina orang terus, tapi menghinanya sama orang lain juga gitu, terus di capture. Nah seperti itu bisa kena kak ya, bisa kena itu kak ya, bisa dilaporkan itu kak, bahaya kak. Boro-boro mau foto orang bayar, makan aja kita tidak makan, gimana kak maksudnya? Iya yang Haruka itu ya, iya makanya saya juga cuma nanya aja saya tadi tentang JPU sengaja memvideokan. Tadi sudah ya kak ya, sudah saya tadi kan, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya terkait memvideo tadi itu, memvideo dan memfoto. Makasih bunganya kak Ani, itu sudah saya sampaikan bahwa pada umumnya pada saat kita mendokumentasikan itu harus meminta izin begitu ya. Kalau tidak meminta izin, makasih kak Ria, kalau tidak meminta izin artinya ya sudah barang tentu jasa tersebut atau seseorang tersebut, barang siapa atau setiap orang tersebut bisa dilaporkan ya, bisa dilaporkan. Misalkan nih kita misalnya nggak terima nih, bisa melaporkan, silakan, nggak apa-apa. Sudah pada tahu belum ini 570-an ini viewer ini kalau nih kita melaporkan oknum jaksanya itu ke KPK? Udah pada tahu belum? Udah pada tahu belum? Udah tahu belum? Pak, saya mau tanya, misalkan kalau ada orang nggak kenal datang ke rumah saya terus saya rekam, bagaimana? Tujuannya apa dulu ya? Tujuannya apa belum? Tujuan untuk merekam apa dulu ya? Tujuan merekam. Kalau tujuannya untuk keamanan tidak masalah ya kak ya, tidak masalah. Contoh misalkan kayak CCTV. Makasih kopinya kak Wulan. Misalnya kita pasang CCTV di rumah, terus ada orang nih, misalkan ada Gojek misalnya Gojek datang. Terus dia tahu ada CCTV, biasanya dia bikin laporan polisi. Pak, saya bikin laporan polisi, kenapa? Itu orang yang punya rumah di situ sudah merekam saya tanpa izin, itu nggak bisa dilaporkan. Kenapa? Karena tujuannya untuk merekam adalah untuk keamanan. Begitu ya kak ya, tujuannya apa dulu ya kak ya? Tujuannya mendang-mending opo, mendang-mending opo, jangan mendang-mending ya. Nah, untuk yang memakaikan rompi sudah saya sampaikan berkali-kali ya kak ya, sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa memakaikan rompi itu adalah salah satu tujuannya untuk melakukan pengawasan, pengamanan, dan pengamanan. Satunya lagi apa ya? Ada 3 pokoknya, ada 3. Itu yang berdasarkan peraturan Jaksa Agung itu ada memang dengan cara melakukan pemberian rompi untuk pembeda, yang kedua pemberian borgol, seperti itu ya. Jadi sudah saya jelaskan berkali-kali ya kak ya. Dipotong yang apanya yang dipotong pak? Pasal 310 bisa diangkat nggak? Bisa aja, bisa 310 bisa. Hakim tidur, laporkan aja kak. Itu nggak jelas, itu oknum hakimnya itu nggak jelas kalau tidur tuh. Kadang saya juga jengkel ya kalau saya sedang sidang ada hakim, salah satu hakim yang mungkin kita nggak tahu ya apakah dia semalam itu lagi begadang atau banyak pekerjaan atau nonton bola atau apapun, saya whatever lah. Yang jelas pada waktu itu pas saya sedang bertanya dengan saksi atau terdakwa, salah satu hakim itu tidur. Memang ada yang seperti itu kak, memang ada. Itu oknum hakim ya, ada tidur. Cuman saya jengkelnya gini, loh gimana sih, saya kan lagi nanya serius gitu loh, kok dianya tidur gitu loh. Kalau kita tidur gimana, pasti disuruh keluar gitu. Itu sempat ingat gitu dulu ya. itu pertama. Yang kedua itu saya juga nggak suka kalau yang di ruang sidang itu tidak memperhatikan kita. Artinya pada saat kita tanya sama terdakwa atau lagi debat begitu, hakimnya ngomong sendiri, ngomong lain lagi, ngomong bukan masalah permasalahan ini. Nah itu saya juga secara pribadi tidak suka ya. Kenapa? Karena ya menodai tempat orang untuk mencari kepastian dan keadilan hukum gitu ya. Itu aja sih saya kurang sukanya di situ aja. Oh ya, tadi ini ada yang nanya, itu yang viewersmu itu banyak buzzernya Nikita Mizani, betul nggak? Di sini banyak
banyak ini nggak, banyak apa namanya, banyak buzzernya Nikita Mirzani nggak, bener kan? Ya nggak apa-apa, namanya juga fans ya. Saya tuh secara pribadi saya tuh senang sama Nikita Mirzani. Kenapa saya suka? Secara pribadi nih ya, secara pribadi. Karena Nikita Mirzani, saya itu jadi melek. Oh, skincare tuh kayak begini. Oh, skincare-nya si A itu nggak bagus. Oh, skincare-nya si B itu ada kandungan merkuri. Oh, skincare-nya si C itu ada skincare si... akhirnya saya jadi melek terkait skincare gitu. Ya, saya sendiri nggak pakai skincare ya, tapi ya sisi positifnya nih kita Mirzani itu kita jadi tahu lah, jadi melek terkait skincare begitu. Itu sih saya kalau secara pribadi begitu. Biar nggak salah milih istri, betul, biar nggak salah milih istri.